Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membuat film tentang Hikayat Saidan dan Ikan Todak. Perkenalkan, nama saya Amira. Di sini saya berperan sebagai ikan. Perkenalkan, nama saya Rizky sebagai ikan. Hikayat Saidan dan Ikan Todak, kisah dari daerah Kalimantan Selatan. Pulau Halimun adalah salah satu pulau yang terletak di perairan Kalimantan Selatan. Pulau Halimun dikenal juga dengan nama Pulau Laut. Pulau Halimun pun masuk ke dalam wilayah Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan. Sebagaimana banyaknya pulau lain di Nusantara, Pulau Halimun atau Pulau Laut juga memiliki kisah mengenai asal-usulnya. Bagaimana ceritanya? Mari kita tonton bersama dalam kisah berikut ini. Pada suatu hari, ada seorang sakti margaguna yang bernama Datu Mabrur. Datu Mabrur mempunyai keinginan memiliki sebuah pulau laut sebagai tempat bermukim bagi keturunannya kelak. Untuk memenuhi keinginannya tersebut, Datu Mabrur berdoa kepada Yang Maha Kuasa dengan cara bertapa di tengah laut. Datu Mabrur bertapa siang malam. Ketika siang hari cuaca sangat panas dan membuat tubuh Datu Mabrur mandi keringat. Pada malam hari cuaca berubah menjadi sangat dingin. Tubuh Datu Mabrur menggigil, namun demi mencapai keinginannya tidak sedikit pun Datu Mabrur bergerak dari posisinya bertapa. Beberapa bulan sejak bertapa, laut di sekitar Datu Mabrur sering mengalami badai, baik dengan gelombang yang besar, hujan deras, disertai angin dan petir menyambar ke sana kemari. Meskipun berada di tengah badai, Datu Mabrur tidak sedikit pun bergerak dari tempatnya. Setelah badai mereda, tiba-tiba di permukaan laut muncul ribuan ikan todak di sekitar tempat Datu Mabrur bertapa. Ikan-ikan tersebut melihat sangat marah Datu Mabrur, namun Datu Mabrur sepertinya tidak terganggu dengan keberadaan ikan-ikan todak tersebut dan melanjutkan bertapanya. Ribuan ikan todak yang marah tersebut tiba-tiba terbang menyerang Datu Mabrur. Anehnya, tidak sedikit pun bergerak dari bertapa. Ia tetap tenang sampai duduk bersila dan memejamkan mata. Sementara itu, seekor ikan todak yang berukuran paling besar menyaksikan ribuan ikan todak lainnya tidak mampu menyerang Datu Mabrur. Ikan todak yang paling besar pun sangat marah setelah ribuan ikan todak gagal menyerang Datu Mabrur. Giliran ikan todak yang berukuran paling besar maju menyerang Datu Mabrur. Ikan todak yang paling besar pun tersebut mengeluarkan seluruh tenaganya dan terbang menyerang ke arah Datu Mabrur seperti sebelumnya. Ikan todak tersebut terpental dan jatuh. Datu Mabrur membuka matanya dan melihat ikan todak sedang mengelepak kesakitan di depannya. Kamu ini kenapa? Dan kenapa mengganggu bertapaku? Hai petapa, ketahuilah semenjak engkau bertapa, laut yang biasanya tenang ini menjadi sering mengalami badai. Kami yang biasanya tenang menjadi tidak tenang, mengganggu kehadiranmu. Kamu belum menyebutkan ikan jenis apa? Kami ini ikan todak. Masa betapa sakti sepertimu tidak tahu tentang ikan todak? Maafkan aku, baru kali ini menemukan ikan seperti kalian. Dan kamu pasti pemimpin dari ikan-ikan ini. Benar sekali. Kamu boleh memanggilku dengan sebutan Raja Ikan Todak. Tapi kamu ini sebenarnya siapa? Apa sih tujuanmu betapa di sini? Namaku Datu Mabrur. Tujuanku bertapa di sini adalah untuk meminta kepada Yang Maha Kuasa beriku sebuah pulau. Sebuah pulau? Ya ampun, untuk apa kamu meminta sebuah pulau? Sebuah pulau? Dasar manusia memang sukanya merepotkan umat hewan begini. Dan sebuah pulau akan kami buatkan untukmu. Apakah kamu setuju?
Dan sekarang kamu tunggu, aku dan rakyatku akan memberikan sebuah pulau. Sebagai raja dari umat ikan todak, aku akan memenuhi janjiku. Setelah berbicara kepada Datu Mabrur, Raja Ikan Todak dan seluruh rakyatnya tiba-tiba menyelam ke dalam lautan. Tinggallah Datu Mabrur seorang diri berdiri di atas permukaan laut yang tenang. Datu Mabrur sabar menunggu. Raja Ikan Todak memenuhi janjinya. Laut yang tenang memenuhi, menghembuskan angin sepoi-sepoi. Perlahan-lahan angin sepoi-sepoi tersebut bertiup agak kencang dan semakin kencang. Datu Mabrur pun menjadi was-was. Angin pun bertiup semakin kencang. Permukaan laut di bawahnya tiba-tiba gelombang dan menimbulkan pusaran kencang. Meskipun tidak kebawa oleh pusaran air tersebut, tetap saja terkejut pusaran angin kencang tiba-tiba menghilang sayup-sayup. Datu Mabrur mendengar sebuah suara yang semakin lama semakin jelas terdengar. Suara tersebut berasal dari ribuan ikan todak. Ketika suara semakin keras terdengar, tiba-tiba hamparan tanah muncul ke permukaan laut di tempat Datu Mabrur berdiri. Raja Ikan Todak pun memenuhi janjinya. Sebuah pulau berhasil dibuat oleh Raja Ikan Todak beserta rakyatnya untuk Datu Mabrur. Raja Ikan Todak pun kembali ke rumahnya di dasar lautan. Datu Mabrur berdiri dan melambaikan tangan tanda perpisahan. Pulau tersebut kemudian dikenal Pulau Halimun dan kemudian dikenal lagi dengan nama Pulau Laut karena muncul dari dasar lautan. Sedangkan Seijan apakah artinya? Seijan berarti satu kata satu hati, seia, sekata atau semukut. Kisah Datu Mabrur dan Ikan Todak tersebut kemudian hari menjadi ilham untuk lambang dan moto Kabupaten Kota Baru.